Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kelas 3 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Selamat siang, kelas 3. Kembali lagi bersama Bapak di sini. Pada siang hari ini, kita akan membahas materi pelajaran tematik. Mari kita buka bukunya. Oke. Ya, bisa kalian buka tematik 1 halaman 11. Ya, di sini bisa kita lihat ada mata pelajaran matematika. Ya, ayo berlatih 1 dan 2. Mari kita bahas dari ayo berlatih 1 terlebih dahulu. Oke, di sini bisa kalian perhatikan ada bulan, ya, ada tabel banyak telur itu di situ. Ya, ada banyak telur dan bulannya. Ya, itu tabel dari jumlah telur yang dihasilkan di kota Klaten. Ya, setiap bulannya, per bulan. Oke, bisa diperhatikan tabelnya. Januari 2000 kg, Februari 4275 kg, bulan Maret 2750 kg, bulan April 3300 kg, bulan Mei 6850 kg. Oke, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan tabel tersebut. Oke, bisa dilihat di sini pertanyaannya. Yang pertama, urutkan banyak telur yang dihasilkan mulai dari yang paling sedikit. Nah, jadi di sini kita lihat ya, bulan mana yang paling sedikit penghasilan telurnya. Ya. Jadi di sini kita langsung saja urutkan banyak telur dari yang paling sedikit. Oke. Nah, 1. Nah, di sini kita jawab bersama-sama. Jawabannya itu adalah yang pertama adalah 2000 kg, ya. Yang paling sedikit. Kalau kalian masih bingung gimana sih Pak cara nentuinnya gitu. Oke, yang pertama itu kuncinya kalian bisa lihat ribuan, ya, nilai ribuan yang paling depannya. Ya. Kalian bisa lihat nilai ribuan yang paling depannya. Oke. Nah, nilai ribuan ini yang paling depan ini, ya. Dari tabel ini yang paling kecil tuh angka berapa? Angka 2. Ya, nah di sini yang angka 2 itu ada 2, Pak. Nah, terus gimana caranya nentuinnya lagi, Pak? Nah, setelah kamu lihat angka ribuannya, kemudian kamu bisa lihat angka ratusannya. Ya, angka ratusannya di sini yang paling kecil di antara 2000 ini yang mana? Otomatis yang di bulan Januari, ya. Angka ratusannya dia itu 0. Ya. Seperti itu. Nah, maka yang paling sedikit banyak telurnya itu adalah yang di bulan Januari, yaitu sebanyak 2000 kg. Oke. Diurutkan ya, dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Berarti setelah 2000, nah, sudah tahu ya, yang 2750. Oke. Nah, setelah 2750, kemudian yang mana lagi? Ayo. Nah, pakai cara yang tadi. Kalau kalian bingung, kita lihat nilai ribuannya. Ya, yang lebih besar dari nilai ribuan 2 itu angka berapa? Angka 3. Ya, otomatis setelah 2750, berikutnya adalah 3300. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, setelah
angka 3.300 kg. Selanjutnya itu berapa, Pak? Nah, kita lihat lagi dari nilai ribuannya. Yang lebih besar dari angka 3, itu kira-kira angka berapa? Nah, sudah tahu ya, angka 4. 4.275 kilogram ya. Nah, terus sisa satu nih yang belum, yaitu yang berapa? Yang paling yaitu 6.850 kilogram ya. Jadi seperti itu cara menentukannya kalau kalian masih bingung ya. Oke, Bapak yakin kalian sudah pada bisa lah ya, tahu mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Uang aja tahu ya kan? 5.000 sama 2.000, gedean mana? Gedean 5.000. Kalau dikasih duit 2.000 nggak mau, maunya yang 5.000. Emang pinter kalian tuh. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Pada bulan apakah dihasilkan telur yang paling banyak? Kita lihat dari nomor 1 yang tadi lagi. Yang tadi aja maksudnya. Ya, dari nomor 1 ini otomatis ini kan diurutkan dari yang paling sedikit ya ke yang paling banyak. Nah, berarti yang paling banyaknya udah ketahuan ya. Yang 6.850 kg. Nah, itu ada di bulan apa? Di bulan Mei. Jadi jawabannya Mei. Oke. Selanjutnya, yang nomor 3. Jika pada bulan Juni, telur yang dihasilkan lebih banyak dari bulan Januari, tetapi lebih sedikit dari bulan April, maka kira-kira ya, kira-kira. Nah, maka kira-kira ini karena di sini ada kata kira-kira, berarti itu perkiraan kalian ya. Berapakah jumlah telur pada bulan Juni? Nah, sengaja yang ditanyakan itu adalah bulan Juni. Karena bulan Juni itu tidak termasuk di deretan tabel ini ya. Tidak ada bulan Juni di sini, adanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, ya kan? Nah, jadi kita mengira-ngira nih. Ya, di sini ada petunjuknya. Ya. Pada bulan Juni telur yang dihasilkan lebih banyak. Jadi pada bulan Juni telur yang dihasilkan lebih banyak dari bulan Januari. Nah, bisa dilihat di sini. Pada bulan Juni ya, itu lebih banyak dari bulan Januari. Nah, tanda seperti ini nih ya, tanda seperti tutup kurung ini ya. Cuma dia ini lebih ke seperti arah kanan ya. Itu tandanya itu Juni ini itu lebih banyak ya, atau lebih besar dari Januari. Ya, betul ya, sesuai di sini ya, petunjuk di sini ya. Pada bulan Juni, telur yang dihasilkan lebih banyak dari bulan Januari. Oke, betul ya. Nah, tetapi lebih sedikit dari bulan April. Nah, lebih sedikit dari bulan April. Oke. Pokoknya kalau tanda nih, tanda yang lancipnya ini ke arah bulan tersebut, ya, berarti bulan tersebut itu jumlahnya lebih sedikit ya, atau lebih kecil, seperti itu. Pokoknya simpelnya ya, biar kalian mudah paham. Jadi hasilnya seperti ini. Bulan April itu ada berapa kilogram? 3.300 kilogram ya. Juni ini kita kasih tanda tanya. Oke. Nah, Januari berapa? 2.000 kilogram. Nah, jadi jawabannya seperti ini ya. Kalau bulan Juni itu dihasilkan lebih banyak dari bulan Januari ya, sedangkan bulan April tetapi lebih sedikit dari bulan April ya. Kira-kira angka berapa nih yang bisa memenuhi bulan Juni ini? Nah, otomatis kita bisa taruh angka 2.500 kilogram. Seperti itu. Nah, selain itu kalian juga bisa, kalau kalian mau naruh angka 2.300, nah itu bisa. Ya, karena tetap ya, Juni itu pada dasarnya Juni itu harus lebih banyak dari bulan Januari dan lebih kecil dari bulan
April. Oke, mungkin Bapak pikir sampai sini kalian sudah paham ya. Nanti untuk kurang jelasnya bisa melalui chat ya. Bisa menanyakan kepada Bapak. Oke, kita langsung ke Ayo Berlatih 2. Kita sambung ya. Oke. Di sini nomor 1 kita lihat contohnya, ya kan? 9140 dibaca 9140 ya, betul ya. Nah, di sini ada tabel ya. Ada tabel ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Oke. Nah, di sini kita lihat yang jadi ribuannya itu angka 9 ya, yang paling depan. Angka ratusannya itu yang angka 1 ya, di sini. Nah, angka puluhannya itu angka 4 ya. Nah, angka satuannya yang paling belakang. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita coba kita kerjakan yang nomor 2. Nah, di sini 7847 ya, dibacanya seperti itu. Nah, caranya gimana? Nah, caranya seperti ini. Kita lihat di sini ribuannya angka berapa? Angka 7. Ratusannya angka berapa? Angka 8. Puluhannya angka 4. Satuannya angka 7. Nah, kalau kalian masih bingung, nih kalian lihat cara bacanya. 7 ya, yang paling depan itu ribuan. 7.000 tuh ya kan, di depan kata ribu ini ada 7. Nah, berarti 7 ini ribuan. Kemudian di sini ada 800. Nah, berarti di depan kata ratus ini itu mengartikan bahwa 8 ini termasuk ratusan. Nah, di sini terus kemudian ada 40 ya. Di depan kata puluh ini ada kata 4 ya. Itu menandakan bahwa 4 ini termasuk puluhan. Nah, yang terakhir adalah 7. Ya, 7 ada di akhir kalimat nih. Yang menandakan bahwa 7 itu merupakan satuan. Oke, bisa dipahami sampai sini? Oke, pinter. Bapak yakin? Kelas 3 semuanya pinter-pinter, hebat-hebat. Calon penerus bangsa. Oke, kita lanjut. Oke, di sini ada pembelajaran 4 PPKN. Kemudian ada juga bermain bentengan ya di halaman sebelahnya. Ayo berlatih. Nah, di sini kalian bisa tuliskan rasa syukurmu atas pertumbuhanmu. Ya. Ini ada sangkut pautnya dengan ciri makhluk hidup kemarin ya, yaitu dapat bertumbuh. Sudahkah kamu mensyukuri nikmat Tuhan tentang pertumbuhan? Ya, karena tubuh adalah bagian penting dari dirimu. Ya. Dan pertumbuhan itu merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, di sini, tahukah kamu menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara kita mensyukuri nikmat Tuhan? Ya, menjaga kesehatan tubuh. Sudahkah kamu mensyukuri nikmat Tuhan tentang pertumbuhanmu? Nah, tuliskan rasa syukurmu atas pertumbuhanmu. Contoh, ya Allah, aku bersyukur bisa tumbuh lebih tinggi dibanding aku kelas 1. Ya, itu merupakan bentuk rasa syukur. Ya, kalian bisa buat yang lain di buku kalian masing-masing. Oke, hanya untuk latihan. Selanjutnya, di sini juga ada teks mengenai bermain bentengan. Ayo berlatihnya adalah tulislah manfaat permainan bentengan. Oke, setelah kalian baca teks ini, kalian pasti tahu manfaat dari permainan bentengan itu apa gitu. Nah, kemudian apa yang akan kamu lakukan supaya memenangkan permainan bentengan? Oke, Bapak harap nanti jika kita udah bisa bertatap muka, masuk sekolah kembali, nah kita bisa bermain benteng bersama nih. Kita bisa langsung mempraktekannya di lapangan sekolah. Ya, oke. Nah, pokoknya ini buat latihan kalian ya. Kalian jawab aja. Oke, kita ke slide berikutnya, halaman berikutnya.
Oke, di sini masih PPKN. Nah, di sini kita membahas mengenai etika, ya, tata cara makan yang benar, ya, tata cara makan yang benar. Supaya apa sih Pak, gitu kan? Makan saya biasa aja, makan tinggal mangap kayak gitu mungkin kalian pikirnya. Nah, makan itu juga perlu yang namanya etika, sopan, santun, tata cara, tata tertib, ya. Gak sekedar makan aja. Nah, dengan melihat cara makan kalian, seseorang itu bisa menilai diri kalian, ya. Coba kalian lihat orang yang makannya itu kakinya dinaikin, ya dinaikin sebelah gitu. Nah, penilaian kalian gimana? Melihat orang itu pasti, wah, kayak preman, kayak gitu kan? Wah, kakinya dinaikin kayak preman aja. Nah, preman itu nilainya negatif kan? Nah, seperti itu penilaian dari cara pandang seseorang melihat tata cara makannya, melalui tata cara makannya. Nah, di sini kita akan membahas tata cara makan yang benar. Nah, salah satu ciri makhluk hidup juga yaitu adalah membutuhkan makanan pinter. Oke, kita bahas. Ketika kita ingin menyantap makanan, ada beberapa etika atau sopan santun di dalamnya, serta ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu dengan cara berdoa. Oke, antara lain berdoa sebelum makan, kemudian tidak mencela makanan yang dihidangkan. Pak, mencela apaan, Pak? Nah, mencela itu artinya menghina, ya, seperti makanannya kok gini doang sih, atau kok makanannya inian mulu sih. Gak boleh, ya, no no no, tidak, ya, gak boleh kayak gitu, ya. Pokoknya anak kelas 3, anak yang minurul falah, gak boleh ada yang kayak gitu. Tidak boleh mencela makanan, ya. Misalkan mah kok kita makanannya ini mulu. Gak boleh, ingat, gak boleh. Bapak bakal marah, ya, kalau tahu ada salah satu dari anak kelas 3 mencela makanan seperti itu, ya. Pak, kok makanannya gini doang? No no no, jangan sekali-sekali kayak gitu. Oke, lanjut. Nomor 3, menghabiskan makanan yang telah diambil. Nah, kalian pernah dengar kan, nasinya dihabisin, nanti kalau nggak dihabisin nasinya nangis. Pernah dengar kalimat kayak gitu? Nah, ya, itu nggak hanya sekedar kalimat, ya, tapi memiliki makna juga, ya, bahwa nasi itu tidak mudah membuatnya, ya, membutuhkan proses yang sangat panjang, dari mulai petani menanam padi, kemudian panen, kemudian dipisahin dulu antara padi dan gabah, ya kan, kemudian dia di dimasak melalui magicom dulu, ditunggu dulu beberapa menit, bahkan hampir 1 jam, kemudian baru menjadi nasi. Jadi perjuangan nasi itu tidaklah mudah, ya, tidaklah mudah, tidak semudah kalian membuangnya, ya. Ingat, ya, perjuangan nasi itu sangat sulit, ya, prosesnya panjang. Maka ketika kalian mengambil makanan, kalian wajib menghabiskannya. Oke? Ingat itu, wajib menghabiskan makanan yang telah kalian ambil. Tanggung jawab, ya, berarti tanggung jawab kalian. Oke, kemudian nomor 4, mulut tidak berdecap saat makan. Ya, Bapak suka risih atau, ya, gimana ya, kurang respect gitu, kalau ada orang yang makan itu sambil mulutnya tuh berdecap gini. Itu jujur, ya, itu pertama mengganggu pendengaran orang lain, ya.
karena tidak enak didengar juga. Nah, dan terkesan tidak sopan gitu. Tuh, bunyi kayak gitu. Jangan ya, pokoknya jangan. Biasakan ketika kalian makan, mulut kalian tuh ditutup. Oke, bisa ya. Jadi hanya gigi yang mengunyah. Bibir nggak usah ikutan main. Nggak usah ya. Oke, paham ya. Kemudian yang kelima, merapikan meja makan. Ya, merapikan meja makan sebelum kalian makan. Agar apa? Agar nyaman ya. Nyaman ketika kalian makan. Dan membantu mencuci piring dan gelas kotor. Biasakan ya, setelah makan, piring dan gelas itu segera dibersihkan ya. Jangan jadi tamu di rumah sendiri. Ingat, jangan jadi tamu di rumah sendiri ya. Jangan jadi tamu di rumah sendiri maksudnya apa, Pak? Nah, ketika kalian selesai makan, kalian main taruh piring kotor seenaknya aja kayak gitu. Jangan ya. Itu rumah kalian ya. Itu piring-piring kalian. Kalian wajib dan punya kewajiban untuk membersihkannya, untuk bertanggung jawab atas kebersihan rumah kalian ya. Jadi setelah kalian selesai makan, kalian wajib mencuci piring dan gelas kotornya. Oke, paham sampai sini ya. Oke, sini ada tugas untuk latihan saja. Oh, ini tugas untuk dokumentasi. Kirim foto kalian sedang membersihkan piring dan gelas bekas makan kalian. Oke, bisa ya. Selanjutnya, di sini ada matematika lagi. Masih mengenai jumlah ribuan ya. Kalian harus terbiasa dengan jumlah ribuan. Oke. Oke, nomor 1 ya. Oke, nomor 1 yang perlu kalian lihat itu adalah di sini nih ya. Ayo berlatih. Oh ya, tadi nomor 1 ini kita ketahui dulu ya, peternakan. Di sini ada tabel produksi susu sapi segar di beberapa peternakan sapi di Boyolali. Oke, di sini nomor 1 itu peternakan pos 1 yaitu 5.300 liter. Oke. Terus di sini ada peternakan 2 sebesar jumlahnya itu sebanyak 1.250 liter. Oke, kemudian nomor 3 peternakan pos 3 terus sebanyak 3.500 liter. Terus yang keempat peternakan pos 4 sebanyak 4.350 liter. Dari sini kita baca contoh permasalahan terkait penjumlahan. Berapa jumlah susu segar yang dihasilkan peternakan pos 1 dan pos 2? Tanda tanya. Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan. Nah, cara menyelesaikannya, peternakan pos 1, kita harus tahu dulu peternakan pos 1 itu berapa? 5.300 liter. Nah, peternakan pos 2-nya itu berapa? Menghasilkan 1.250 liter. Nah, karena yang ditanyakan itu adalah jumlah, maka kita tambahkan jumlah dari kedua pos tersebut. Ya, jadi 5.300 ditambah 1.250. Oke, cara penjumlahannya gini. 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 5, 5, 3 ditambah 2, 5, 5 ditambah 1, 6. Oke, turun ke bawah ya, seperti air hujan. Cara menghitungnya seperti itu. Nah, di sini kita akan menjawab sama-sama yang ayo berlatih ya, yang ayo berlatih ini. Langsung saja ke nomor 1. Jumlah susu segar yang dihasilkan peternakan pos 1 dan pos 3. Berapa gitu kan? Berapa jumlah susu segar yang dihasilkan peternakan pos 1 dan pos 3? Berapa? Ya. Kita harus tahu dulu pos 1 itu ada berapa? 5.300. Nah, di sini ada 5.300 sudah. Nah, kemudian yang pos 3 itu ada berapa? 3.500 liter. Nah, sudah ya, di sini Bapak taruh 3.500. Sekarang caranya tinggal kita jumlahkan. Nah, kita garis, kemudian kita tambah tanda jumlah.
Nolnya kita turunin, taruh 0, nolnya turunin, 3 ditambah 5, 8, 5 ditambah 3, 8. Jadi hasilnya 8.800 liter. Oke, kemudian yang kedua. Berapa jumlah susu segar yang dihasilkan peternakan pos 2 dan pos 4? Kita harus tahu dulu, pos 2 berapa banyak? 1.250. Oke, benar ya. Pos 4 ada 4.350. Kita taruh 4.350. Nah, karena ditanyakannya jumlah, ya keempat soal ini semuanya ditanyakan jumlah. Berarti semuanya ditambah. Oke, kita kasih garis, kemudian kasih tanda tambah. 0 turun 0, 5 ditambah 5, 10, satunya ditaruh atas ini, 2-nya jadi 3, 3 ditambah 3, 6, 1 ditambah 4, 5. Hasilnya 5.600 liter. Oke, selanjutnya langsung ke nomor 3. Berapa jumlah susu segar yang dihasilkan peternakan pos 1 dan pos 4? Kita harus tahu dulu, pos 1 jumlahnya berapa? 5.300. Oke. Pos 4, 4.350. Kita langsung jumlahkan. Kasih tanda plus. 0 ditambah 00, 0 ditambah 55, 3 ditambah 36, 5 ditambah 4, 9. Jadi hasilnya berapa? 9.650. Oke. Paham ya? Selanjutnya nomor 4, kita langsung aja. Pos 3-nya 3.500. Pos 4-nya 4.350, kita garis, tambah tanda plus, sama dengan 3 ditambah 0 ditambah 00, 0 ditambah 55, 5 ditambah 38, 3 ditambah 4, 7. Hasilnya 7.850 liter. Sampai sini paham ya? Oke, bagus. Selanjutnya, tugas harian. Oke, ini bisa kalian kerjakan ya. Kalau kalian iseng, nanti buat kalian belajar malam, bisa juga kalian kerjakan. Di sini ada halaman 17 ya. Yang ulangan harian subtema 1, halaman 17 dan halaman 18 ya. Yang lanjutannya ya. Jadi dari bagian yang A sampai bagian B. Oke. Sampai sini paham? Oke. Mungkin untuk pembahasan materi tematik cukup sekian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf ya kalau ada salah-salah kata. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa kalian japri Bapak ya melalui WhatsApp ya. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.